Sekarang bayangkan, jika masa pensiun bukan lagi masa penuh kekhawatiran soal keuangan, tapi justru masa tenang, sejahtera, dan penuh penghargaan. Bukan hanya mimpi, karena hari ini ada kabar besar yang benar-benar bisa mengubah hidup para polisi ASN, aktif hingga yang sudah pensiun nih. Ya, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Kesejahteraan polisi ASE, mulai dari masa aktif hingga purna tugas akan mengalami peningkatan signifikan. Langkah ini bukan sekadar janji politik biasa. Ini adalah rencana nyata yang sudah masuk dalam program prioritas nasional khususnya untuk sektor pengabdian negara. Menurut informasi dari lingkaran dalam pemerintahan, rencana ini mencakup penyesuaian gaji pokok, tunjangan kinerja, hingga perlindungan jaminan hari tua bagi polisi ASN dan purnawirawan. Bahkan sedang dibahas juga mekanisme baru agar pensiunan polisi ASN tidak lagi menunggu lama untuk pencairan dana pensiun mereka, termasuk rencana kenaikan tunjangan pensiun secara bertahap sesuai masa kerja dan pangkat terakhir. Banyak pensiunan selama ini merasa dilupakan. Padahal mereka sudah mengabdi puluhan tahun menjaga keamanan dan stabilitas negara. Kini ada angin segar. Pemerintah mengakui bahwa kesejahteraan para purnawirawan bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Ya, Prabowo membawa pendekatan baru bukan sekadar mengucapkan terima kasih, tapi memberi jaminan hidup yang lebih layak secara konkret. Pertanyaannya sekarang, kapan semua ini akan berjalan? Apa saja perubahan nyata yang bisa Anda rasakan dalam waktu dekat? Dan apakah ini akan berlaku untuk seluruh ASN Polri di seluruh Indonesia, termasuk mereka yang sudah pensiun 5 atau bahkan 10 tahun lalu? Tenang, karena di video ini kita akan bahas semua fakta dan data terbarunya secara lengkap dan tanpa basa-basi. Kalau Anda pensiunan POLSE ASI atau punya keluarga yang sedang menantikan kejelasan soal dana pensiun, jangan lewatkan satu detik pun dari penjelasan ini. Karena ini bisa jadi informasi yang Anda tunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, banyak dari kita yang mungkin merasa bahwa nasib para pensiunan khususnya dari kalangan ASN seolah terabaikan. Mereka yang dahulu berdiri di garda depan dalam menjaga keamanan negeri, kini di usia senja harus menghadapi tantangan hidup yang tak kalah berat. Banyak dari mereka yang mengandalkan uang pensiun untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi sayangnya jumlahnya belum tentu mencukupi. Apalagi ketika harga kebutuhan pokok terus naik setiap tahun. Itulah mengapa kabar bahwa Prabowo akan meningkatkan kesejahteraan polisi ASN hingga masa pensiun menjadi begitu menggemparkan dan dinantikan banyak pihak. Kebijakan ini bukan sekadar isapan jempol. Pemerintah di bawah Prabowo benar-benar tengah merancang sistem baru yang akan memberikan kepastian ekonomi bagi PR ASN Polri dari masa dinas aktif hingga pensiun. Salah satu hal yang paling banyak dibicarakan adalah rencana penyesuaian gaji dan tunjangan. Menurut sumber internal dari KMANTEANPNRB, sistem penggajian ASN termasuk anggota Polri akan direformasi besar-besaran. Skema baru ini disebut sebagai bagian dari reformasi birokrasi total, di mana ASN akan digaji berdasarkan sistem single salary yang artinya gaji pokok dan tunjangan akan disatukan. Agar lebih transparan dan merata, reformasi ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap jumlah akhir yang diterima oleh ASN Polri setiap bulannya. Dengan struktur gaji yang baru ini, kesejahteraan akan meningkat secara bertahap dan tentunya berdampak juga pada jumlah dana pensiun yang diterima tunatuga. Karena seperti yang kita ketahui bersama, besaran pensiun dihitung berdasarkannya terakhir yang diterima sebelum pensiun. Maka dari itu, jika gaji pokok dan tunjangan meningkat saat aktif bekerja, maka dana pensiun otomatis akan ikut naik. Tak hanya sampai di situ, pemerintah juga tengah meninjau ulang sistem pencairan pensiun agar tidak lagi memakan waktu lama. Banyak pensiunan Polri yang mengeluhkan bahwa mereka harus menunggu berbulan-bulan bahkan hingga setahun untuk menerima hak pensiun mereka secara penuh. Dalam skema baru yang diajukan oleh tim Prabowo, proses birokrasi ini akan dipangkas melalui digitalisasi.
Data kepegawaian dan integrasi antara institusi Polri, BKE, dan PT Tasper. Dengan sistem ini, data kepegawaian akan langsung sinkron dan pensiunan bisa menerima pencairan secara otomatis dalam waktu jauh lebih cepat. Tak dapat dipungkiri bahwa digitalisasi sistem memang menjadi keharusan. Banyak kendala dalam proses pensiun selama ini disebabkan oleh data yang tidak update, kesalahan input, hingga sistem manual yang mempersulit proses verifikasi. Ketika Prabowo menekankan pentingnya membangun pemerintahan yang efisien dan modern, itu berarti sistem pensiun pun harus ikut direformasi agar tidak lagi menyulitkan mereka yang sudah sepantasnya menikmati masa tua dengan tenang. Satu hal yang juga menjadi perhatian besar dari kebijakan ini adalah adanya rencana penyesuaian tunjangan pensiun secara bertahap, artinya bukan hanya ASN Polri yang masih aktif yang akan merasakan dampaknya, tetapi juga para purnawirawan yang telah lama pensiun. Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Semua yang telah mengabdi akan dihargai secara layak. Tidak peduli apakah mereka pensiun 5 tahun lalu atau bahkan 10 tahun lalu. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap pengabdian, bukan sekadar janji politik. Jika kita menilik kembali sejarah, para pensiunan seringkali menjadi kelompok yang terlupakan dalam perencanaan anggaran negara. Dana pensiun sering dianggap bebas, bukan investasi atas jasa yang telah diberikan, tapi di era baru ini, paradigma tersebut sedang berubah. Prabowo dan timnya membawa pemahaman bahwa kesejahteraan termasuk setelah pensiun adalah fondasi stabilitas sosial. Ketika para pensiunan merasa aman dan dihargai, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan meningkat. Tentu kebijakan sebesar ini tidak bisa diterapkan dalam semalam. Diperlukan proses panjang, pembahasan lintas kementerian, serta penyesuaian regulasi agar kebijakan tersebut bisa benar-benar berjalan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah keseriusan dari pemerintah untuk menjadikan ini sebagai prioritas utama, bahkan dalam rencana kerja pemerintah jangka menengah RPJMN terbaru. Kesejahteraan ASN dan reformasi sistem pensiun menjadi salah satu fokus utama yang akan dikejar dalam 5 tahun ke depan. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa negara tidak boleh pelit terhadap mereka yang telah mengabdi. Ini bukan hanya soal uang, tapi soal penghargaan dan keadilan. Para anggota Polri, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, telah memberikan segalanya untuk negara. Mereka meninggalkan keluarga demi tugas, berjaga malam tanpa lelah, menghadapi bahaya tanpa ragu, maka sudah sepantasnya negara membalasnya dengan jaminan hidup yang layak di masa tua. Menariknya, peningkatan kesejahteraan ini juga akan berdampak positif terhadap kualitas pelayanan publik. Ketika ASN merasa dihargai dan mendapat kepastian masa depan, mereka akan bekerja dengan lebih semangat dan penuh dedikasi. Lingkungan kerja pun akan menjadi lebih positif dan masyarakat akan merasakan langsung pelayanan yang lebih baik. Ini adalah efek domino yang luar biasa yang dimulai dari satu kebijakan yang berpihak pada manusia. Bukan hanya itu, kebijakan ini juga membuka peluang bagi perubahan besar di institusi Polri. Dengan peningkatan gaji dan tunjangan, institusi akan lebih mudah menarik talenta-talenta muda yang berkualitas untuk bergabung. Anak-anak muda yang cerdas dan berintegritas tidak akan ragu untuk memilih jalur ASN Polri. Karena tahu bahwa masa depannya akan terjamin, maka regenerasi di tubuh Polri pun akan berjalan dengan baik, memastikan bahwa institusi ini tetap kuat dan profesional di masa depan. Namun tentu saja kebijakan ini akan membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak. DPR sebagai lembaga legislatif harus menyetujui anggaran tambahan. Kementerian Keuangan harus menyesuaikan struktur anggaran nasional dan institusi-institusi terkait harus menjalankan transformasi digital secara serius. Jika semua pihak bersinergi, maka kebijakan ini bisa menjadi terobosan terbesar dalam sejarah kesejahteraan ASN di Indonesia. Kita semua tahu bahwa pensiunan Polri bukanlah sosok yang suka menuntut. Mereka hanya ingin haknya diberikan secara adil. Mereka tidak menuntut mewah,
hanya ingin hidup dengan tenang tanpa khawatir bagaimana membayar tagihan listrik, membeli obat, atau menyekolahkan cucu. Maka ketika pemerintah akhirnya mengambil langkah konkret untuk memastikan hal itu terjadi, kita patut memberikan dukungan dan apresiasi penuh. Banyak juga pensiunan yang saat ini masih bingung dan belum mendapatkan informasi yang jelas tentang bagaimana sistem ini akan berjalan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyebarkan informasi ini kepada mereka yang membutuhkannya. Video seperti ini misalnya menjadi sarana penting untuk membuka mata banyak orang bahwa harapan itu masih ada dan bahwa perubahan itu sedang benar-benar berjalan. Dan jika Anda masih aktif sebagai ASN Polri, ini adalah saat yang tepat untuk mulai merencanakan masa depan dengan lebih percaya diri. Jangan takut menghadapi masa pensiun. Karena kini pemerintah hadir untuk memastikan bahwa masa tua Anda bukan masa kesulitan, melainkan masa menikmati hasil kerja keras seumur hidup Anda. Bayangkan suatu hari Anda bangun pagi tanpa rasa khawatir. Karena Anda tahu pensiun Anda cukup untuk hidup dengan layak. Anda bisa menghabiskan waktu bersama keluarga, beribadah dengan tenang, mungkin berkebun, atau sekadar menikmati kopi pagi tanpa tekanan finansial. Itu bukan lagi mimpi, tapi visi nyata dari arah kebijakan baru yang sedang dibangun sekarang. Kesejahteraan sejati tidak hanya dilihat dari berapa besar uang yang diterima, tetapi dari rasa aman yang hadir dalam hati. Ketika Anda tahu negara menghargai pengabdian Anda, ketika Anda melihat bahwa hak-hak Anda tidak diabaikan, maka rasa damai itu pun hadir. Dan itulah yang sedang diperjuangkan oleh kebijakan peningkatan kesejahteraan ASN Polri hingga pensiun ini. Jadi, mari kita kawal bersama kebijakan ini agar tidak berhenti di tengah jalan. Suarakan dukungan, sebarkan informasi, dan pastikan bahwa semua yang berhak mendapatkan manfaat ini tahu apa yang sedang terjadi. Karena perubahan besar tidak datang sendiri. Ia datang karena kita semua peduli dan mau bergerak bersama.